Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Jauh-jauh hari PDI Perjuangan sudah mengantisipasi situasi ini. Bahkan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan siap pasang badan. Apakah penetapan tersangka terhadap Hasto ini murni hukum atau ada unsur politik? Inilah Top Review. Satu unit mobil hitam nampak mendekati kediaman rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Menurut salah satu koordinator Satgas PDIP yang berjaga, Sekjen Hasto Kristianto tengah berlibur di luar kota. Sejumlah Satgas PDIP berjaga di depan rumah kediaman Hasto pasca menjadi tersangka KPK. Sebagaimana diketahui, KPK resmi menyatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap untuk pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Peran Hasto diduga sebagai pemberi suap bersama Harun Masiku. Hasto dijerat 2 pasal, yakni pasal suap dan perintangan penyidikan. Kasus Harun Masiku merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2019, tepatnya pasca pemilu 2019. 2019, pada saat itu, caleg PDIP Dapil Sumsel 1, Nazarudin Kiemas, adik kandung dari suami dari Megawati Soekarno Putri yang kemudian dinyatakan meninggal dunia. Nah, dicarilah pengganti antar waktu untuk DPR RI pada saat itu, periode 2019 sampai 2024. Nah, yang harusnya terpilih adalah Rizky Aprilia. Itu dialihkan karena punya suara dengan posisi nomor 2 pada saat itu. Tapi kemudian bulan Juli 2019, rapat pleno PDIP memutuskan bahwa Harun Masiku yang terpilih menjadi pengganti terpilih. Nah, ternyata Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena ada meminta uang senilai 900 juta untuk menggolkan Harun Masiku melalui mekanisme PAW di KPU. Akhirnya pada 8 Januari 2020 itu ada OTT yang dilakukan KPK. Pada saat itu ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dalam OTT dan kemudian Harun Masiku itu melarikan diri. Jadilah ia buron. Buron dari tahun 2019 sampai dengan 2020 maksud saya sampai dengan hari ini. Jadi kurang lebih menjadi buron sudah 4 tahun 11 bulan. Sekitar 4 sampai jirang 5 tahun menjadi buron. Dan belum ditemukan saat ini. Ini dia adalah kronologi kasus suap Harun Masiku yang kemudian sampai saat ini kita lihat ya pemirsa. Bahkan ada rilis foto terbaru. Jadi banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KPK. Tidak hanya memeriksa saksi tambahan saja, sampai ada foto-foto terbaru. Kalau menurut jubir KPK, foto-foto ini didapatkan dari proses penggeledahan penyidikan yang lebih lanjut yang dilakukan untuk beberapa lokasi yang digeledah tambahan oleh KPK. Ditemukanlah beberapa foto dari Harun Masiku. Hasto sudah beberapa kali diperiksa terkait kasus Harun Masiku sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama terjadi pada 24 Januari 2020. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saiful Bahri. Pemeriksaan kedua terjadi pada 26 Februari 2020. Hasto kembali dipanggil oleh KPK dan menjalani pemeriksaan untuk dikonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada suap oleh mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 16 April 2020 terkait kasus suap Harun Masiku. Setelah mandek lama, Hasto kembali diperiksa pada 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini, KPK menyita ponsel Hasto yang dipegang oleh stafnya. Kepada Metro TV, Hasto mengaku menerima ancaman terkait kasus Harun Masiku. Pak Hasto hati-hati, Bapak menjadi TO nomor 1 akibat bersikap kritis, itu akan dicari-cari kelemahannya, bayar pajak baik atau tidak, kemudian kasus Harun Masiku, kemudian ya berbagai persoalan-persoalan. Dan fitnah itu pasti, kemudian sekitar saya juga dicari titik-titik lemahnya, kira-kira saya sering bertemu dengan siapa. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya Harun Masiku oleh KPK.
Megawati mengatakan jika sampai ada anak buahnya yang ditangkap, dirinya akan mendatangi orang yang menangkapnya. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ketua umum. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Lah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menilai, penangkapan kasus Harun Masiku termasuk status tersangka terhadap Hasto terdapat unsur gimmick politik. Kalau tidak gimmick kan saat itu langsung segera ditetapkan tersangka. Toh materinya sama kok sebenarnya. Itu loh. Itu kan kayak menunggu ini PDIP ini mau bergabung dengan kekuasaan atau enggak, kan jadi gitu. Ketika sudah pasti jadi oposisi, maka diproseslah urusan ini. Tapi kalau kemarin kira-kira PDIP gabung dengan kekuasaan, bisa jadi nggak akan diungkap juga. Gitu kan. Materinya ini dengan 5 tahun yang lalu sama, bahwa Hasto Kristianto itu diduga mengetahui tapi tidak mencegah, diduga uang yang dibayarkan itu terkait Hasto. Kan itu sebenarnya itu sudah dipahami oleh banyak kalangan gitu loh sebenarnya. Dan kemarin misalnya itu apa catatan Hasto terkait dengan pilkada juga disita misalnya itu kan, makanya saya ya ini kan menjadikan KPK lebih pada posisi drama. Ini kan saya perbandingan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung misalnya menetapkan tersangka Tom Lembong langsung aja gitu, tanpa polemik sebelum-sebelumnya gitu. Soal habis itu polemik ya sudah pra-peradilan ditolak. Ya udah kita tunggu proses persidangannya kan gitu. Waktu polemiknya kan nggak sampai 2 minggu itu. Namun, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yakin bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto murni hukum. Artinya bahwa bagi saya ini murni penegakan hukum dan ini adalah suatu ikhtiar ya yang dilakukan oleh KPK, apalagi ini pimpinan KPK yang baru. Artinya suatu gebrakan yang harus kita apresiasi ya, karena memang kasus ini tentu sangat lama ya penuntasannya. Harun Masiku saja sudah melarikan diri selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, kasus Harun Masiku sudah menjadi gunjingan publik. Sudah saatnya kasus ini dituntaskan sehingga tidak menjadi PR kasus yang berlarut-larut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.